Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebagaimana seperti biasanya kita mengadakan kajian. Dalam hal ini adalah kajian fikih di dalam beribadah. Baik, sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, dan juga senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang sini kayaknya. Apa di samping? Belum nyangkut. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita juga doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit berbaring di rumah sakit, betul ya? Hah? Gimana coba? Cabut ya. Oh, udah ya. Makasih. Pakai tangannya Pak Haji Rizal langsung nyala. Tangannya tangan dingin berarti. Sekali pegang langsung nyala. Baik, Bapak-bapak sekalian, semoga yang sakit, yang berbaring di rumah sakit atau di rumah, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya sehingga sehat seperti sedia kala, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita doakan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya dan kedua orang tuanya, kelak menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi agama dan bangsa. Dan khususnya bisa untuk menggantikan atau regenerasi dalam rangka untuk mentakmirkan masjid ini. Ala hadiniyah walikliyunatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini masih terusannya daripada rukun di dalam sholat. Rukun-rukun di dalam kitab atau buku fikih 4 mazhab ini ada istilah disebut juga dengan istilah fardu. Ada juga mengistilahkan dengan wajib. Tapi ada yang membedakan antara wajib dengan fardu. Kalau fardu itu sama dengan rukun, artinya begitu ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau wajib itu ada satu pendapat dari Imam Hanafi, kalau ditinggalkan, ini disebutkan di sini ada bahwa rukun kali ini adalah yang ketujuh dalam sholat,
bangkit setelah ruku, terus rukun yang ke-8 bangkit setelah sujud, dan rukun ke-9 i'tidal. Rukun ke-10 tumakninah. Ini sebenarnya ya bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahui ya bahwa itu termasuk rukun-rukun di dalam sholat. Nah, keempat rukun ini yang berkaitan satu dengan yang lainnya ini disepakati oleh 3 mazhab selain Imam Hanafi. Sedangkan mazhab Hanafi atau Imam Hanafi ini berpendapat bahwa bangkit dari ruku, tumakninah, i'tidal adalah hanya merupakan suatu kewajiban sholat saja, bukan menjadi rukun. Nah, jika seseorang itu meninggalkannya, kelihatan nggak ini? Oke, kita ini dulu deh. Display ini. Baik. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi atau Imam Hanafi ketika ditinggalkan, maka sholatnya tidak batal menurut Imam Hanafi atau mazhab Hanafi. Ia hanya mendapatkan dosa. Dosanya pun juga dosa kecil. Nah, ini juga sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Hanafi tentang rukun itu. Nah, mengapa kita harus tahu? Supaya kita mengetahui pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, selama ini kan yang kita pahami, apalagi mayoritas ya di Indonesia ini adalah madhab Syafi'iyah. Sehingga kita bisa ya untuk pengetahuan lah bagi kita. Namun ya tetap saja kita juga tetap kadang-kadang itu tidak bisa ya meninggalkan kebiasaan kita yang sudah Syafi'iyah gitu. Misalnya seperti katakanlah kalau misalnya kita wudu menggunakan mazhab Malikiyah, maka ketika cara wudunya itu dan ketika batal wudunya itu tentu kita tidak akan batal bersentuhan dengan lain muhrimnya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu misalnya wudu dengan cara Imam Syafi'i lalu batal wudunya, kalau dengan lain muhrim pasti batal gitu. Misalnya kita mau pindah katakanlah ke mazhab Malikiyah, katakanlah masih boleh gitu, artinya bersentuhan tidak apa-apa. Tapi karena kebiasaan kita sejak kecil sampai kemudian besar ini itu kalau bersentuhan dengan wanita yang lain muhrim itu adalah batal, maka ketika kita menggunakan mazhab Malikiyah itu kadang-kadang ada perasaan masih kayaknya nggak enak sih, kayak batal, padahal itu boleh gitu. Artinya menurut mazhab yang lain gitu. Itu yang terkait dengan masalah bagaimana kita mengambil dari pendapat-pendapat mazhab itu sendiri gitu. Nah, ini pentingnya karena beberapa mazhab ini juga berpatokan juga ke dalam dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah nabi-nabi, sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadi terkait dengan 4 rukun tadi. Nah, menurut Imam Hanafi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, saya ulangi lagi sekali lagi. Yang ketiga hal ini dalam mazhab Hanafi termasuk kewajiban dalam sholat, bukan sebagai rukun. Nah, namun mereka juga memisah-misahkan keterangan untuk masing-masing. Untuk tumakninah mereka mengartikannya bahwa tumakninah itu apa yang dimaksud dengan tumakninah? Nah, ini menurutnya membuat seluruh indera tubuh terdiam hingga persendian menjadi tenang dan setiap anggota badan menjadi lurus tempatnya selama paling tidak 1 kali bacaan tasbih. Subhanallah ya. Atau subhana, kalau yang agak panjangan dikit, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya paling sedikit ya subhanallah. Ya. Nah ini disebutkan di sini bahwa dari tumakninah ini wajib dilakukan pada setiap kali
baik itu ruku, sujud, dan juga gerakan-gerakan yang lainnya. Ya. Nah, menurutnya, adapun yang wajib dilakukan ketika bangkit dari ruku adalah sekedar terwujudnya makna bangkit, hingga kemudian berdiri secara tegak lurus. Nah, bagian akhir yang dinamai dengan i'tidal ini menurut pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Hanafi, hukumnya hanya sunnah saja. Ini menurut mazhab Hanafi, hukumnya sunnah. Nanti berbeda menurut Imam Syafi'i. Sementara untuk bangkit dari sujud hukumnya fardu menurut mazhab Hanafi. Namun kefarduannya yang cukup untuk bangkit saja hingga mendekati makna duduk dari sujud. Nah, sedangkan yang lebih dari itu yakni duduk secara tegak sempurna hukumnya hanya sunnah saja menurut pendapat yang diunggulkan dari kelompok mazhab Hanafi. Ini menurut Imam Hanafi atau mazhab Hanafi. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, bangkit dari ruku adalah kembali pada posisi keadaan sebelum ruku itu dilakukan. Ya, sebelum ruku dilakukan dalam posisi berdiri tegak ya. Nah ini ditambah dengan istilah di sini disertai dengan tumak ninah. Dan sebagai pembeda antara bangkit dari ruku dengan persiapan untuk bersujud. Inilah yang dinamai dengan i'tidal oleh mazhab Asy-Syafi'iyah. Sementara untuk bangkit dari sujud pertama yang disebut dengan duduk di antara dua sujud adalah dengan cara duduk tegak disertai dengan tumak ninah, ya. Yaitu setiap anggota tubuh menempati dengan tenang posisinya masing-masing. Dan jika tidak tercapai makna tegak yang disertai dengan tumak ninah itu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Jadi kalau terburu-buru, ya, misalnya kurang sempurna tegaknya pada posisi bangun dari ruku atau posisi bangun dari sujud sehingga kita berada dalam posisi duduk di antara dua sujud, maka menurut mazhab Hanafi dianggap tidak sah. Meskipun bangkitnya sudah mendekati makna duduk. Namun disyaratkan agar orang yang beriktidal tidak memanjangkan tegaknya melebihi bacaan beriktidal. Dan orang yang duduk di antara dua sujud tidak juga melebihi bacaan saat duduk tersebut. Jadi kalau itu ya tidak lama lah. Ya Rabbi ufilli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau misalnya bangun dari ya ruku berarti sami Allahu liman hamidah. Yang paling pendek Rabbana walakal hamdu. Itu saja. Tapi biasanya kalau sholat berjamaah, kalau ada Bilal, maka Bilal saja yang cukup cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Biasanya begitu ya. Kayak di Mekah itu begitu. Di Masjid Nabawi juga seperti itu. Dan di masjid-masjid tertentu biasanya ada Bilal itu. Jadi bacanya Rabbana walakal hamdu. Jarang kita melihat, itu sebenarnya tidak ada kata-kata misalnya Sami Allahu liman hamidah lalu makmumnya jawab Sami Allahu liman hamidah. Nah ini sebaiknya Rabbana walakal hamdu saja. Atau ya diam, udah langsung saja bangun aja gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu yang paling sedikit ya. Kalau yang lebih panjang seperti yang kita pelajari sejak kecil ini juga ada di dalam mazhab Syafi'iyah juga. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu yang agak panjangan ya. Nah, ada juga yang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga boleh. Jadi sebenarnya banyak bacaan itu, tapi yang tiga ini yang banyak dipakai juga oleh beberapa oleh orang-orang
ya beberapa mazhab lah ya. Yang paling pendek Rabbana walakal hamdu. Itu yang paling pendek. Dan tetap saja disyaratkan juga pada saat posisi i'tidal itu tumakninah. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, tumakninah ini juga termasuk bagian dari rukun menurut mazhab Syafi'iyah. Oleh karena itu jangan buru-buru, tenang sejenak, lalu kemudian posisinya sempurna, tegak, dan kembali pada posisi di mana persendian itu menempati tempat-tempat yang sudah tepat gitu. Sehingga baru kemudian kita sujud gitu. Nah, di sini perlunya imam mengetahui keadaan makmumnya. Jangan kemudian imam merasa seperti sholat sendiri. Ini juga harus diperhatikan oleh imam-imam itu. Kadang-kadang ada itu ya, yang kayaknya dia kayak sholat sendiri, padahal dia di belakangnya itu banyak orang yang mengikuti dia. Oleh karena itulah posisi sebagai imam ini harus betul-betul posisinya itu memperhatikan jamaah, memperhatikan makmumnya. Jangan sampai dia seperti dalam posisi sholat sendiri. Ada saatnya beberapa waktu yang lalu itu kalau sholat tuh agak kayaknya cepat gitu ya. Ketika waktu i'tidalnya, kemudian ketika rukuknya, ketika juga bangun dari sujudnya, ya makmum belum membaca sempurna, dia sudah langsung rukuk gitu, atau dia sudah langsung sujud. Nah, ini dikhawatirkan nanti makmumnya pada belum sempurna dalam posisi tumakninanya. Nah, ini harus diperhatikan supaya imam itu ketika menjadi imam jangan sampai terburu-buru. Nah, ini pentingnya. Dan dalam hadis Rasulullah disebutkan al-imamu dominum bil makmum. Imam itu menjamin kondisi makmumnya. Karena menjamin, ini posisi bebannya sangat luar biasa. Kalau ada salah satu dari makmumnya nggak sempurna, ya bebannya itu dipanggung, ya, dipanggul oleh seorang imam, dan itu sangat luar biasa pertanggungjawabannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang setiap orang itu juga adalah pemimpin ya, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri ya. Ya kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanyai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian sudah diberikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Menurut mazhab Syafi'iyah itu bahwa tumaknina itu sangat disyaratkan atau sangat masuk dalam rukun. Maka kalau tidak seperti itu dianggap tidak sah, itu menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, tidak sah. Meskipun bangkitnya sudah mendekati seperti duduk gitu. Tapi sebelum duduk sempurna ya baru misalnya begini dia langsung kemudian sujud kembali. Nah, namun disyaratkan agar orang yang beriktidal tidak memanjangkan tegaknya melebihi dari iktidal tadi ya. Iktidal, dan orang yang duduk sujud juga tidak melebihi dari bacaan doa di antara dua duduk ya. Dua sujud ya, antara duduk dua sujud ya, mohon maaf. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada satu ketentuan ya. Karena apabila orang beriktidal menyamai waktu bacaan Al-Fatihah atau orang yang duduk di antara dua sujud menyamai bacaan waktu tasyahud yang paling pendek, maka sholatnya telah batal. Ini menurut mazhab Syafi'iyah ya, telah batal gitu. Dan disyaratkan pula agar saat bangkit dari ruku atau sujud, orang tersebut tidak bermaksud selain untuk iktidal atau untuk duduk di antara dua sujud. Karena apabila ia melakukan hal itu, misalnya disebabkan terkejut,
maka itu tidak dianggap sah dan ia harus kembali pada keadaan semula, baik ruku ataupun sujud. Dengan syarat ia tidak melakukan tumak ninah kembali apabila ia telah bertumak ninah sebelum itu dalam ruku atau sujudnya. Setelah itu barulah ia melakukan iktidalnya atau duduk di antara dua sujudnya. Ini artinya ya tidak terlalu buru-buru gitu ya. Harus tumak ninahnya juga dilakukanlah tumak ninahnya. Ini menurut mazhab Syafi'iyah ya. Kalau Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah ini ada sebagian yang berpendapat bahwa lebih hati-hati beliau ini untuk dalam beberapa gerakan-gerakan di dalam sholat itu. Baik, selanjutnya menurut mazhab yang lainnya yaitu mazhab Maliki. Menurutnya batas bangkit dari ruku adalah tercapainya makna keluar dari posisi menyondongkan tubuh. Yang namanya ruku itu kan menyondongkan tubuh ya ke depan. Nah, ini disebutkan jadi keluar dari posisi menyondongkan tubuh ke depan hingga sampai beriktidal. Sedangkan batas bangkit dari sujud adalah dengan terangkatnya dahi dari tempat sujud. Dahi ini ya berarti tempat jabhah atau dahi kita ini sudah terangkat ya. Meskipun kedua tangannya masih terlekat di tempatnya, menurut pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Maliki ini, itu sudah dianggap sebagai yang disebut dengan bangun dari ruku atau bangun dari sujud. Sementara makna untuk iktidal adalah kembali pada posisi keadaan sebelumnya. Sama dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lainnya nih. Mazhab Maliki ini mengatakan iktidal merupakan rukun terpisah untuk membedakan antara satu rukun dengan rukun lainnya. Karena itu iktidal tidak hanya diwajibkan setelah melakukan ruku saja katanya, tapi juga setelah sujud, setelah takbiratul ihram. Nah, ini menurut mazhab Maliki, dan juga setelah mengucapkan salam. Menurut beliau itu ya bahwa itu disebut juga iktidal. Begitu pula dengan tumak nina, bagi mazhab Maliki tumak nina merupakan rukun terpisah yang wajib dilakukan pada seluruh gerakan sholat, tidak hanya terbatas pada ruku dan sujud saja. Nah, menurutnya yang dimaksud dengan tumak nina itu adalah cara menenangkan anggota tubuh dalam sesaat atau lebih hingga tercapai makna berdiri atau makna ruku atau dan seterusnya gerakan-gerakan yang lainnya. Jadi mungkin setelah membaca doa kata-kata di dalam gerakan itu ada semacam berhenti sejenak saja, tidak lama. Baru kemudian melakukan gerakan yang lainnya. Ya. Karena di dalam kegerakan itu kan ada takbir, ada rukun-rukun yang lainnya, sehingga dibatasi biasanya dengan takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir yang diucapkan untuk suatu perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Ya, kalau takbiratul ihram kan di awal ya sebagai pembuka dalam melakukan sholat itu dengan takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Nah, selanjutnya menurut mazhab Hambali, ini yang keempat ya. Menurutnya esensi bangkit dari ruku adalah meninggalkan keadaan ruku, yaitu dengan cara melepaskan kedua tangan dari kedua lututnya, sedangkan iktidal dari ruku adalah berdiri dengan tegak lurus, yaitu dengan mengembalikan setiap anggota tubuh pada tempat semula. Dan esensi bangkit dari sujud adalah memisahkan antara kening atau tadi dahi dengan tempat sujud. Nah, sedangkan iktidal dari sujud adalah duduk dengan tegak lurus, yaitu dengan mengembalikan setiap anggota tubuh pada tempatnya semula. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa mazhab Hambali ini memiliki pendapat yang sama dengan pendapatnya Imam Maliki, Imam Syafi'i.
dalam hal kefarduan bangkit dari ruku, dari i'tidal, dari sujud dan tumak ninah. Bahwa keempatnya ini termasuk dalam rukun sholat. Kalau Imam Hanafi tidak, dia menganggapnya hanya sebagai kewajiban saja. Sehingga ketika ditinggalkan maka tidak membatalkan sholat, melainkan dia dianggap dosa kecil saja. Ya tinggal minta ampun saja gitu. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Barangkali bapak-bapak ibu ada yang bertanya, silakan mengenai, silakan Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak terkejar kita, ya. Karena kecepatannya itu dari sekarang, ya. Nah, jadi kalau saya Ustaz, saya mengikuti imam, ya. Karena saya kita sujud, ruku, atau sujud, ya. Nah, Abdul yang mana sih sebenarnya kan kalau apakah kita mengikuti imam atau kita menyelesaikan sunnahnya? Oh iya. Sunnah bacaan. Iya iya. Karena tadi imamnya lebih cepat. Dalam gerakannya. Oke. Ya sama-sama. Ada satu pendapat kalau itu misalnya menjadi rukun, misalnya membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, makmum baru membaca 2 ayat katakanlah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ada yang berpendapat bahwa selesaikan dulu. Karena di dalam hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dalam posisi sholat yang baik jahar maupun sir gitu. Katakanlah makmumnya ini termasuk makmum masbuk lah. Tapi masbuknya itu tidak dalam posisi ruku gitu. Detik-detik mau ruku gitu. Nah itu ada yang ada yang berpendapat baca dulu surat Al-Fatihahnya itu sempurna dulu sampai habis, baru ikuti. Tapi kalau misalnya telat, kalau telatnya jangan terlalu lama-lama juga sampai bangkit. Kalau masih baru bangkit itu masih bisa diikuti katanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang sesuai juga dalam hadis Rasulullah. Ini juga berpendapat sesuai dengan hadis Rasulullah. Idza adraktum al-imama yasjudu ay yukabbiru kabbara fakabbiru. Wa idza sajada ay wa idza raka'a farka'u. Wa idza qama faqumu, misalnya gitu ya. Wa idza sajada fasjudu. Itu hadisnya mengatakan bahwa artinya jika kau mendapati imam dalam posisi bertakbir, bertakbirlah kalian. Dan jika kau mendapatkan imam dalam posisi ruku, rukuklah kalian, langsung ikutin saja ruku, katanya gitu. Jika kau mendapati imam sedang sujud, lakukanlah langsung sujud, jangan ditunggu gitu. Ada yang seperti itu. Dan ini berpendapat juga dengan hadis yang tadi itu, bahwa imam itu menjamin makmumnya. Dalam posisi kita sebagai makmum, maka sesuai dengan hadis tadi, kita ngikutin imam. Kita mengikuti imam. Karena kita kan sudah berniat untuk mengikuti imam. Maka kita harus ikut imam. Ya.
Hanya saja ada juga yang berpendapat kalau Al-Fatihah itu wajib tidak hanya bagi imam. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya, seperti mazhab Syafi'iyah ini, itu Fatihah itu wajib baik bagi imam maupun bagi makmumnya. Itu disebutkan begitu. Nah, terus kemudian sehingga kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu ada satu posisi di dalam istilahnya saktatun, posisi diam. Posisi diam itu adalah ada dua saktatani kata disebutkan. Ada dua diam di dalam sholat itu. Ada diam pada saat habis takbiratul ihram, di mana makmum diberi silakan untuk membaca doa iftitah. Ya, ada diam. Dan ada diam lagi setelah membaca waladhdallin, mempersilakan kepada makmumnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Di situ bahkan di dalam kitab atas Al-Jami'u lil Usul itu disebutkan begitu. Jadi ada dua diam dan itu berdasarkan juga hadis. Tetapi mazhab yang lainnya tidak seperti itu. Ya, kalau mazhab lainnya baik itu Hambali maupun Hanafi, ya begitu juga Malikiyah tidak seperti itu. Ya begitu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung dia baca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk membaca yang sunnah tadi. Sedangkan doa iftitah itu sunnah hukumnya. Maka yang penting adalah ya kita ikuti imam. Itu ada yang berpendapat gitu. Jadi kita ikuti imam. Karena mengikuti imam itu adalah memang perintah dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan innamal imamu ju'ila liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dia sebaiknya harus ikut dengan imam gitu. Apapun dia harus ikut dengan imam. Hanya saja memang ada suatu perbedaan pendapat di dalam misalnya beberapa gerakan yang lainnya. Misalnya ada pendapat yang sampai mengatakan bahwa kunut itu seperti kayak kunut kita kan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah kan kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Karena termasuk sunnah ab'ad, kalau mazhab Syafi'iyah bahkan sampai dengan solawatnya saja itu juga sunnah ab'ad. Itu mazhab Syafi'iyah. Itu yang banyak mayoritas di negeri kita ini gunakan. Sehingga kunut itu ya hukumnya sunnah mu'ab'ad. Kalau sunnah ab'ad jika ditinggalkan, karena dia termasuk bagian dari sunnah ab'ad, nah dia kalau ditinggalkan ya harus melakukan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Sama dengan sholawat juga yang di akhir daripada doa kunut itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyil ummi gitu kan ada kan. Nah itu juga sholawat kepada Nabi. Minimal sholawat itu tidak panjang. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Nabi. Itu sudah cukup. Nah mengapa sholli ala Nabi itu sudah cukup? Karena di situ pakai al ya. An-Nabi. Kalau pakai al itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu artinya sudah diketahui. Artinya penyebutan an-nabi itu sudah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Itu kan Allah menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah tidak menyebutkan nama di situ. Allah hanya menyebutkan posisi kedudukan Muhammad yaitu sebagai nabi. Itu Allah dan para malaikat. Kalau Allah menyebutkan seperti itu ada dalam rangka bahwa Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sekedar menyebut nama saja. Nah, itu makanya di situ disebutkan ya innallaha malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. An-nabi. Jadi ya kan penyebutan nama Nabi Muhammad itu kan banyak ya. Bisa an-nabi, bisa juga ar-rasul.
Nah, itu biasanya menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Namun makna Nabi itu sendiri ketika dalam Al-Quran itu memang juga bisa dipakai untuk Nabi-Nabi yang lain. Bisa juga Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Musa pasti namanya itu disebutkan langsung. Ya, biasanya begitu. Biasanya kalau Allah itu menyebutkan Nabi namanya juga langsung. Kalau misalnya memanggil gitu ya, dengan domirnya domir mukhotob, memanggil gitu. Pasti ada kata-kata Musa, Harun, Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu bukan jarang, tidak ditemui kata ya Muhammad, itu tidak. Kalau dalam Al-Quran ya Musa. Justru dengan kalau Allah menegur Nabi Muhammad saja, itu tidak menggunakan domir mukhotob, domir misalnya kata ganti kedua, tapi malah menggunakan kata ganti ketiga, seperti pernyataan gitu. Tapi itu pun saja Nabi sudah menyadari. Misalnya dalam surat Abasa wa Tawalla, itu kan hanya untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk dengan para pembesar kafir Quraisy, dengan harapan bahwa Nabi Muhammad bisa mengislamkan para pembesar kafir Quraisy itu. Sehingga kalau para pembesar kafir Quraisy bisa masuk Islam, otomatis ke bawahnya itu akan ngikut gitulah. Harapan Nabi seperti itu. Nah, pada saat itu datanglah seorang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang ingin belajar agama dan menyatakan diri masuk Islam atau beragama. Tapi pada saat itu Nabi itu seolah-olah bermuka masam dan berpaling badannya. Maka disebut di situ, makanya Allah menegurnya dengan gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah bermuka masam dan berpaling dari dari orang yang datang adalah orang buta kepadanya. Jadi ya Allah itu begitu menghormati Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi ke tadi, jadi posisi seperti itu kita ya harus ikuti imam, tetap ikuti imam, karena imamlah yang bertanggung jawab itu semuanya. Ya, maka kedudukan imam ini amanat yang sangat besar, sehingga tidak semudah itu menjadi imam gitu ya. Ya sekalipun itu tetap saja jangan juga merasa Bapak juga saya belum pantas jadi imam, tidak juga. Kalau memang dalam posisi seperti misalnya tidak ada yang ini, ya otomatis yang paling tua usianya maju saja. Itu lebih diutamakan ya, yang paling usia itu. Misalnya dalam sholat-sholat tertentu misalnya sir gitu ya, maju aja nggak apa-apa. Menurut kalau dilihat dari ini jangan sampai kemudian menjadi takut gitu ya, atau menjadi tidak enak gitu, maju saja. Nah ini tadi terkait itu. Barangkali ada yang bertanya lagi, silakan. Masalah itu dari ibu-ibu, boleh kalau bertanya yang lebih enak ini. Terkait dengan tadi. Jadi itu posisi ketika saat ruku dan sujud i'tidal. Nah, jadi bangun dari ruku, jadi di 4 hal ini ya, bangun dari ruku, kemudian i'tidal, kemudian bangun dari sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu dimasukkan ke dalam rukun sholat. Begitu pula dimasukkan tumak ninahnya, tenang sejenak. Nah, itu dimasukkan dalam rukun sholat. Hanya mazhab Hanafi yang tidak menganggap sebagai rukun, melainkan dia menganggap sebagai wajib saja. Nah, kewajiban itu artinya kalau dia tidak melakukan, sholatnya tetap sah, cuma dia berdosa gitu aja. Mu'tham disebutnya di situ dalam ini ya, mu'samun. Ya, mu'sam artinya dia berdosa. Ya, tidak perlu mengulang lagi sholatnya. Tapi kalau rukun, begitu tidak dilakukan, lalu ada yang negur, kamu tadi tidak ruku, kamu tadi tidak
berdiri dengan sempurna itidalnya misalnya, itu disuruh untuk mengulangi. Kita pernah dengar ya Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat yang kemudian sholat di depan Nabi, tapi Nabi sampai 3 kali mengatakan, kamu belum sholat, innaka lam tusolli, a'id, kamu belum sholat, ulangi, disuruh ulang lagi, ulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa kita harus sebaiknya ya dalam sholat itu ya jangan seperti biasa aja, kayak orang males begitu ya, jangan seperti itu. Biasanya posisi sholat dalam kondisi kayak kita males itu kalau lagi sholat sendirian di rumah, itu biasanya begitu tuh. Bisa lebih cepat, bisa bacaannya juga yang itu juga, saya kulhu dan sebagainya. Ya pokoknya yang diantara al-mu'awwizatain dan surat-surat yang pendek itu juga nggak masalah sih ya. Cuma kan kita kan pengennya yang sempurna, sehingga kita mendapatkan ya kesempurnaan dalam sholat itu, ya Allah pasti akan berikan pahalanya atau ganjarannya tentang itu. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang munafik ya. Kalau disebutkan itu, idza qamu ilas sholati qamu kusala. Di mana orang-orang munafik itu kalau berdiri untuk melakukan sholat, yaitu merasa malas, berat. Itu ada kalanya kita itu pasti ada. Pasti ada kalanya kita juga melakukan itu. Ya kan? Ada rasanya malas gitu. Nah, perasaan seperti itu harus dihilangkan betul-betul itu. Ini setan ini. Ya, pasti gitu. Ya, tapi ya sebenarnya setan dalam diri kita ya. Artinya kita yang dilingkupi oleh hawa nafsu itu. Ya, silakan Pak Haji. Kalau mau jelasin silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masalahnya kajian, ya. Jadi kajian fikih itu sebaiknya memang pembawa makalah atau ini memberikan kaifiat dalam arti peragaan. Oh ya. Memang kita sudah sama-sama tahu. Cuma untuk kaidah yang sesuai dengan syariat itu harus diperagakan, masalahnya fikih. Ya. Jadi tumaninahnya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, karena jemaah ini rata-rata memang udah mengerti, sering tahu ya maksudnya dalam kajian. Terkadang imamnya itu juga itu kayak ngejar setoran. Orang belum sempat baca apa-apa udah melakukan gerakan yang tidak semestinya gitu loh. Jadi juga di training imam-imam di sini. Jadi jemaahnya kita semua kayaknya udah pantas jadi imam. Terkadang mereka juga panik. Kalau nggak terbiasa jadi imam panik. Sehingga rakaatnya lupa, terus tumaninahnya diabaikan, dan banyak hal yang kayaknya mesti diproses gitu. Iya. Jadi antum kalau bersedia sambil memberikan contoh, memberikan ceramah juga mencontohkan, jadi supaya jemaahnya nggak pasif, dia harus progres, harus aktif. Ya. Itu saran saya ya. Karena boleh Pak Haji. Maksudnya cara-cara untuk melakukan ibadah sesuai kaidah dan syariah. Ya, baik. Baik, yang kita bahas ini memang pengetahuannya aja. Kalau itu kan memang itu sesuai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi kan tidak pernah menjelaskan bahwa duduk itu harus bangkit dari enggak. Dia langsung contohin aja dengan gerakannya emang. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Saat itu Nabi memberikan contoh. Dan memang tidak hanya sifatnya konsep saja, praktek ini perlu dilakukan. Tapi saya kira mungkin bapak-bapak udah tahu kan ya. Artinya sudah paham bagaimana cara misalnya ya tumak ninah. Tumak ninah itu ya berhenti sejenak misalnya. Misalnya katakanlah kita mulai
dari saya contohin aja deh langsung. Saya ngadepnya ke sana dulu nih, ngadepnya ke timur nih saya. Mohon maaf, tapi kalau di ini insya Allah nggak kelihatan ngadep kemana kayak juga tetap aja di sini ngadepnya nggak kelihatan itu. Enggak juga kemana-mana. Iya. Oke ya, ini perumpamannya kita nggak kiblat ya. Ya, boleh juga nanti contohnya ke Pak Haji juga bisa ya. Silakan Haji begitu ya. Haji apa aja dah. Saya contoh tegas. Ayo terus silakan. Mohon maaf. Saya jamaahnya Pak. Ya. Insya Allah. Nah, sekarang posisi habis takbiratul Ini ihram. supaya di sana kelihatan. Oh iya betul Pak. Ah. Takbiratul ihram dulu Pak Haji. Takbir dulu, Allahu Akbar. Ya. Ini cara mengangkat takbir juga beda-beda ya. Ada yang sampai sini, maaf ini. Ya setentang maksudnya dekat ini menyentuh daripada ujung telinga. Allahu Akbar. Ini mazhab Hambali nih kalau kayak gini. Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i memang betul seperti ini atau Mas Syafi'i setentang dengan bahu ya. Jadi hadwai mangkibaihi. Jadi setentang dengan bahu lurus gini. Cuma ada juga ya saudara-saudara kita yang mohon maaf itu ada yang mohon maaf seperti ini, gitu saya gini. Gitu doang itu ada juga yang kayak gini nih. Ini ya, tidak ada juga yang gini. Ada yang begitu di guru? Ada juga. Ada ya? Ada. Nah itu. Oke, sekarang kita lihat kira-kira Allahu Akbar Pak Haji. Habis. Oke, Allahu Akbar. Nah, sebelum membaca surat Al-Fatihah nih Imam. Nah, ini diam sejenak. Artinya apa? Imam juga baca doa iftitah, makmum juga baca doa iftitah. Gitu. Cuman jangan terlalu lama gitu ya. Yaitu doa iftitah lah pokoknya. Dan doa iftitah itu kan ya boleh saja misalnya cuman sampai misalnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ juga boleh. Atau boleh juga cuman inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ana minal muslimin. Terus yang kedua wa ma ana minal musyrikin, kalau ujungnya ya inna sholati wa nusuki. Nah itu boleh juga. Boleh juga. Ya. Ya, ini posisi juga nih. Ini juga boleh juga dijelaskan. Nah, ini juga sebaiknya ini mengikat begini, Pak. Ini di gini. Digenggam pergelangan tangan itu. Ya, genggam. Biar ya pas. Nah, ada saudara-saudara kita yang memang di atas dada. Karena memang bunyinya memang ala sodri, ya. Jadi diboleh di atas dada begini. Karena ada yang begini. Ya ini saya juga nggak tahu kalau yang kayak gini riwayatnya dari mana nggak tahu tuh. Tapi yang saya tahu ya yang sempurna itu seperti ini menggenggam begini. Ini madzhab Syafi'iyah ya, seperti ini. Kalau itu lagi jadi jaga gitu Pak, ronda gitu kalau gitu. Ya, kedinginan. Nah, seperti ini. Betul? Ya, boleh juga di atas perut. Ya, tapi begini juga boleh. Ini juga boleh. Begini ada yang seperti itu ya. Tidak menggenggam. Nah, juga posisinya memang tidak ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini juga saya begini nggak tahu nih. Ya, kalau yang seperti ini itu posisi Nabi itu pada saat posisi Nabi dalam posisi perang, di mana yang disebut dengan sholatul khauf, yaitu beliau di sini ada pedang di sini, artinya siap-siap kalau ini menyiapkan pedang begitu. Untuk karena namanya juga sholatul khauf ya. Sholatul khauf itu boleh dalam keadaan posisi apapun. Nah, dalam keadaan berperang pun kalau udah pasti sholat ya masih dzikir masih boleh. Tapi kalau sudah keadaan tenang, kita harus sempurnakan sholat kita. Ya, oke. Sekarang ceritanya sudah baca surat setelah surat Al-Fatihah.
Nah sekarang rukuk Pak Haji. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini alhamdulillah ini udah lurus nih, Pak Haji sudah lurus sekali. Nah kepalanya aja yang agak jadi mau nggak enak saya. Nggak enak saya kepala orang ini. Nah begitu Pak Haji. Nah ini benar. Ya. Ya seperti ini. Nah sebelum jangan ditepak Pak, nggak boleh Pak. Setelah ya. Kalau orang Arab, malah hidungnya bapak. Oh seneng ya. Belakangnya. Oh iya. Ini kata Pak Haji Ujang yang pengalaman di Arab. Jadi kalau megang kepala malah seneng dia. Tapi kalau pegang pantat malah marah dia. Jadi jangan pegang pantat ya. Ya. Nah ini lurus benar. Nah posisinya setelah ini jangan langsung membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdihi. Sebentar ya, sedikit saat berapa detik lah 1 2 3 4 ya 1 2 3 ya. Langsung sempurnakan dulu posisi rukuknya sempurna lurus antara punggung dengan kepala ya, kemudian baru membaca tasbih Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Oh ya. Silakan Pak. Nah, ke tempat sujud, tapi ada juga yang berpendapat kayak seperti Pak Raja bilang, melihat ujung mata kaki. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya sebaiknya Anda melihat ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Tangan juga Pak. Nah, posisi tangan juga menggenggam. Cuma kan kemarin waktu kita bahas tentang ruku, Mazhab Maliki mengatakan kalau seandainya cukup di atas daripada ini lutut, tidak menggenggam, itu dianggap sudah ya mau ngasih mas YouTube juga nih. Ya. Nah itu. Nah ini, ya. Nah ini menurut kalau yang di dalam keterangan di 4 mazhab ini tidak disebutkan seperti itu. Tidak ada lah yang terlalu kepalanya ke bawah, tidak lurus dengan punggung. Sebenarnya siapa yang ngasih tahu nih ya, pelan-pelan gitu. Tapi susah juga ya kita ini antar kita ini kadang-kadang kalau di itu juga takutnya kesinggung. Jadi harus ada orang yang terdekat lah, baik itu istrinya. Ya artinya bukan tidak boleh, tidak sempurna rukuknya, bukan tidak boleh. Karena di dalam pembahasan fikih kemarin, ruku itu yang jelas sudah membungkukkan, mencondongkan punggung ke bawah, itu sudah dianggap mencukupi untuk ruku, tapi sempurnanya belum, gitu, belum sempurna kan, gitu kan kata Imam Malik juga kan. Nah, ya. Kalau lagi diri atau lagi ruku, lagi matanya dibuka atau ditutup? Mata buka bertutup nih, penting juga nih. Penting nggak? Ada orang kayaknya ada kusuk. Kalau matanya terbuka dia nggak kusuk. Iya. Tapi yang benar sebenarnya sudah tentu matanya dibuka atau ditutup. Iya. Yang saya ketahui dalam mazhab Syafi'iyah, kalau matanya tertutup itu makruh, sehingga sangat dianjurkan untuk matanya terbuka. Nah, dalam posisi apapun memang kita pasti akan melihat sesuatu apapun, apa yang lewat kayak apa segala macam. Dan tetap saja itu bukan berarti mengurangi kekhusyuan kita, tidak. Ya, walaupun memang itu harus dibiasakan mata terbuka. Sekalipun dia mengatakan, saya itu kalau merem lebih khusyuk, belum tentu. Justru kata di dalam pendapatnya di situ di dalam kitab 4 mazhab itu disebutkan kalau merem lebih cenderung itu terbayang-bayang kemana-mana, gitu, mengawang-awang kemana-mana. Nah, sebaiknya posisinya itu harus sajadah, dan ya boleh juga kita itu sibuk dengan artinya, itu boleh. Tapi sebaiknya sih bukan arti saja sih. Kalau yang Ustadz Roni bilang itu kan kita jangan sibuk juga dengan arti. Nah, itu menurut pendapat beliau ya. Secara sederhana, ketika kita bisa memaknai apa yang kita baca, itu sudah mencukupi untuk khusyuk gitu.
Sekalipun memang kalau ada yang berpendapat juga jangan terlalu sibuk juga dengan arti gitu. Ada juga seperti itu. Tapi oh iya, kata ini tambahan dari Pak Haji Atma, kalau Abdul Somad mengatakan memahami makna daripada apa yang dilakukan itu. Misalnya makna ruku, ya, ruku itu dalam rangka apa? Menghambakan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Apalagi makna sujud, kita merendahkan lebih rendah lagi bahwa kita itu serendah-rendahnya sampai menempelkan dahi kita di atas ini, di atas tempat sujud. Tadi pada saat Allahu Akbar sujud, nah sekarang kan sami Allahu liman hamidah. Nah ini sami Allahu liman hamidah langsung turunkan, Pak. Nah lurus maksudnya turunkan. Ini kan tadi udah ini kan. Tadi udah ruku. Ya. Setelah ruku habis baca tasbih, tenang tidak langsung berdiri. Jadi seberapa detik gitu ya. Tidak langsung subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu Akbar tidak, tapi berhenti sebentar. Tenang, langsung Allahu Akbar. Itu sebaiknya seperti itu. Nah, sama juga ketika sami Allahu liman hamidah, boleh begini, boleh juga begini langsung. Tapi ada juga yang seperti ini. Ya. Itu ada, boleh itu juga boleh. Ya, itu ada dasarnya juga. Ya, begini ini supaya untuk menghilangkan gerak-gerak yang lebih gitu ya. Jadi supaya posisi seperti ini. Nah, ini mazhab Syafi'iyah juga ini, kalau mazhab Syafi'iyah juga seperti ini boleh. Nah, pada saat begini, nah berhenti, luruskan dulu posisi tubuh, lurus ya. Jangan bengkok baru begini lalu kemudian ruku, lalu kemudian sujud misalnya. Tetapi sempurnakan, berdiri tegak lurus ya Pak Haji ya. Dan kemudian kaki, ya kemarin kan kaki itu luruskan saja dengan pundak aja Pak, selebar pundak. Kalau pundak segini ya kaki segini. Ya tidak seperti ini gitu, ini selebar pundak. Tidak melebihi pundak juga tidak. Ya, mohon maaf, tidak melebihi pundak juga tidak. Tapi selurus dengan pundak aja udah kira-kira kan bisa Pak ya? Ya. Kemarin kan 2 kepal. Ya, 2 kepal itu minimal Pak. Nah, ya 2 kepal itu minimal. Ya Pak Haji. Ya. Ya ini 2 kepal ini minimal. Ya, dapat teman-teman bolehnya. Nanti kalau seandainya tempat apa di sampingnya masih ada yang kosong, misalnya itu suruh rapatkan dulu. Atau kalau boleh juga agak dirapatin dikit maksudnya dikitnya. Ya. Nah setelah itu baca doa itidal Pak Haji. Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Jadi ada 3 yang pendek Rabbana walakal hamdu. Nah, sekarang posisi sujud sekarang. Allah. Ya. Oh ya, boleh. Posisi sujud. Mohon maaf nih Pak Haji. Dari diri Pak Haji, dari diri. Ya, sekarang sujud. Allahu Akbar. Nah, ketika posisi sujud Miring. ya. Oh iya. Benar. Ini memberikan contoh. Lagi satu lagi. Supaya lebih sempurna sesuai dalam hadis Rasulullah itu menunjuk hidung pada saat ketika sujud. Ada berapa anggota yang menempel? 7. Dahi, terus ujung hidung, kemudian telapak tangan, kemudian lutut, kemudian ujung paha kaki. Ya ujung dari kaki. Kakinya berapa aja Pak kakinya? Hah? Kakinya berapa? Ya berapa? Ada yang terbuka juga kan? Terbuka boleh, rapat juga boleh. Nah, kalau posisi rapat itu kan ada juga dalilnya juga ada. Semua ada dalilnya. Terbuka juga tidak apa-apa. Tapi rapat manfaatnya seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustaz yang ini ya. Itu juga manfaatnya baik, terutama bagi bapak-bapak misalnya kalau pakai celana kan agak lebih ini ya kelihatan dari belakang itu, mohon maaf ya. Ya,
posisinya. Nah, Ustaz, ini gerakan ini laki perempuan sama enggak? Oke. Bagaimana gerakan untuk perempuan? Nah, ada yang mengatakan sama, tidak dibabat-batasi. Maksudnya tidak dibeda-bedakan. Nah, seperti ini. Tapi ada di dalam mazhab Syafi'iyah itu disebut itu termasuk hal yang sunnah. Di mana kalau perempuan dia agak masuk ke dalam. Ya, agak masuk ke dalam. Tangannya agak masuk ke dalam. Nah, kemudian agak merapat. Cuman tetap siku-siku nggak boleh merapat dengan tempat sujud, tidak boleh. Tetap mengangkat, tapi posisi ke dalam. Kalau laki-laki agak melebar, ya melebar dikit. Ya, ini posisinya. Nah, setelah itu membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, 3 kali, lalu kemudian tumak nina. Tumak ninanya dalam posisi ruku. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Haji. Nah ini posisi kalau disebut bangun dari sujud, ya, atau dalam posisi ini disebutkan ya i'tidal juga ada yang menyebut seperti i'tidal. Ini juga sama, harus sempurna dalam posisi duduk di antara 2 sujud, dan lamanya itu adalah sesuai dengan bacaan di antara 2 duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini. Ada yang pendek? Ada. Oh, itu boleh. Ya. Nah, kaki juga sama nih. Versi kaki ya. Nah, ini tapi ini yang paling tepat. Yang paling tepat seperti ini Pak Haji. Ini yang paling tepat. Kalau posisi menyilang seperti ini tidak ada riwayatnya. Mohon maaf. Yang menyilang begini, posisi menyilang begini tidak ada riwayatnya Pak Haji ya. Posisi menyilang begini. Ini enggak ada. Cuma iya tapi itu nggak tahu dari mana itu ya. Yang saya tahu ya seperti posisi ini. Hadisnya begitu. Di mana ya dia maaf ya, pantat atau pinggulnya itu berada di atas kaki kiri. Itu dalam posisi duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat awal. Nah itu duduk tahiyat awal. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji, terima kasih banyak ya. Jazakallah, jazakallah. Masuk YouTube Pak Haji. Dua. Oh iya. Ya memang ini Pak Haji menambahkan bahwa bacaan-bacaan itu ada juga yang lebih singkat, boleh gitu. Yang lainnya yang tidak sesuai, yang lainnya boleh. Misalnya ini juga nih, ada juga satu riwayat. Kalau dia tidak bisa membaca doa kunut, kan ada kan doa kunut nggak bisa. Ada juga pada yang dibolehkan cukup membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya mazhab Syafi'iyah itu menganggap sebagai sunnah, dia berdasarkan hadis. Di mana hadisnya mengatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faraqat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan kunut subuh sampai dia meninggal dunia. Artinya sampai itu ada riwayatnya. Itu yang dipakai dasar oleh mazhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Ya. Jadi ada sandarannya gitu. Bahkan bacaan-bacaan pun ada juga bacaan doa iftitah yang lainnya seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama yuba'atam minas apa. Itu saya lupa ya, ada bacaannya seperti itu. Ada saudara kita yang baca seperti itu ya. Nah, itu nggak masalah juga. Saya kira cukup kali Pak ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini mengapa saya tampilkan ini beberapa mazhab, karena kan nanti biar kita juga bisa memaklumi dan juga toleransi kepada saudara kita yang melakukan seperti itu. Hanya saja ya memang seperti tadi dikatakan itu duduk yang posisinya begini bagaimana?
Ini dikasih tahu dulu. Memang ada Pak, maaf, orang-orang yang badannya besar, itu posisi seperti itu nggak kuat, sakit, anak-anak putra itu dibolehkan dalam posisi apapun, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau dia memang bisa, lakukan. Ujung-ujungnya sih semua mazhab itu fikih, kalau memang tidak mampu, tidak dipaksakan. Jadi posisi menyilang sedikit tidak apa-apa. Mungkin dalam posisi menyilang ini sepertinya lebih kuat bagi dia, ya, daripada dia nggak sholat, dia meninggal gitu ya. Tapi kalau bisa dikasih tahu, bisa nggak dicoba belajar untuk duduk seperti ini. Hampir rata-rata saya lihat itu kayak murid-murid saya. Begitu saya melihat itu saya tegur, nggak bisa Pak, saya berat Pak, sakit kaki tangan, jadi sakit ini posisinya. Injek dari badannya itu yang berat itu, apalagi tidak pakai ini, tidak pakai pemadani, itu kan sholatnya di lantai langsung, itu sakit sekali bagi anak yang nggak biasa, itu sakit sekali. Gemuk Pak, ya mohon maaf besar badannya, tapi dia tahu yang benar seperti itu. Nah ya, yang kayak gitu itu yang artinya disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Bukan berarti sengaja. Kalau dia sengaja itu dosa. Ya, sengaja untuk melakukan itu dosa. Ya. Nah, inilah rukun-rukun. Terima kasih. Silakan Pak Raja. Kalau tahiyat akhir. Ya. Bacanya apa sih, Kan? Tahiyat akhir. Iya, tahiyat sholawat itu bacanya apa sampai selesai kan kadang-kadang ada yang lama gitu. Baru salam gitu. Oh iya. Iya. Ini betul juga nih. Kalau yang lama itu mungkin belum selesai, Pak. Ya. Jadi gitu. Satu. Ya, belum selesai. Terus boleh juga mungkin yang lama itu ada doa. Doa yang itu menghindarkan dari siksaan kubur dan siksaan neraka dan ya. Itu saya sering baca juga. Allahumma inni a'udzubika min saya jadi lupa itu. Min adabi jahannam wa min adabil qabri min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Ya itu. Oh, itu lain lagi. Mohon maaf itu. Kalau itu lain Pak, itu ngasih informasi kepada imam supaya berhenti. Selesai gitu ya, kelamaan ya Pak ya. Jadi gini, nanti kita akan bahas tentang itu. Ada tuh Pak. Jadi duduk tasyahud akhir itu sampai kapan? Duduk tasyahud akhir itu mencakup apa saja? Di sini disebutkan Pak, nanti ada nih duduk akhir ini ada di situ. Ya, sampai dia misalnya membaca tasyahud dan juga sholawat. Ada juga yang sampai mengucapkan salam, tengok kanan, tengok kiri. Ada yang juga singkat gitu, Pak. Ada juga yang boleh ditambah dengan doa tadi. Doa itu penting. Cuma ada juga tuh saya juga baru tahu, ini baru lihat juga baca di kitab ini. Ada menurut Imam Malik kalau nggak salah nanti di situ ada disebutkan bahwa membaca doa yang tadi yang minta perlindungan dunia, fitnah dunia, fitnah jahanam, neraka jahanam, dihindarkan dari sisaan neraka jahanam, fitnah hidup dan mati, fitnah dajjal. Itu kalau seandainya imam sudah selesai mengucapkan salam, itu dianggap makruh katanya. Itu begitu. Jadi misalnya udah salam, assalamualaikum, dia masih terus baca sampai itu katanya makruh. Ya tapi ada juga yang berpendapat tidak. Gitu. Makruh karena ya masih baca terus gitu. Sementara imam sudah salam, berarti kan harus ngikutin imam. Salam ya itu salam. Kalau ngelihat dari hadisnya imamnya salam ya kita harus salam. Tapi kadang-kadang kan saya juga pernah begitu. Jadi setelah ini saya nanti akan hati-hati untuk jangan sampai terlalu lama. Imam sudah salam lama, dia masih baca itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.